siang hari, yang panas banget, harusnya jadi momen terbaik buat panel surya kan? Tapi kenyataannya, banyak pengguna justru melihat output listriknya menurun saat suhu panel terlalu tinggi. Jadi, sebenarnya panel surya itu suka panas, atau justru menghindari panas. Di video ini saya bakal jelaskan dari sisi fisika, mulai dari efek fotolistrik, sampai alasan kenapa temperatur bisa menurunkan efisiensi. Bayangkan, kamu adalah pemilik rumah yang sudah pasang PLTS atap. Kamu bilang, kenapa siang bolong? Output panel saya turun, bukannya matahari lagi kuat-kuatnya? Nah, sebagai konsultan energi, kita perlu lihat apa yang terjadi di level material, bukan cuma dari cuaca. Panel surya bekerja berdasarkan efek fotolistrik. Di dalam satu sel PV, terdapat silikon yang dibagi menjadi dua lapisan, yaitu tipe panjang dan tipe N. Saat cahaya matahari mengenai permukaan panel, foton membawa energi dan menumbuk elektron di dalam silikon. Elektron ini mendapatkan energi tambahan, lalu bergerak bebas. Karena adanya medan listrik internal di sambungan PN, elektron diarahkan mengalir melalui rangkaian eksternal. Dan disitulah listrik dihasilkan. Jadi penting untuk diingat, yang menghasilkan listrik adalah energi dari cahaya, bukan panas. Panas hanya efek samping dari energi yang tidak terkonversi menjadi listrik. Ketika intensitas cahaya meningkat, arus listrik biasanya ikut naik. Tapi, suhu panel juga ikut naik karena sebagian energi matahari berubah menjadi panas. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira semakin panas panel, semakin tinggi juga performanya. Padahal, sistem PV punya batas temperatur ideal. Sekarang kita masuk ke konsep yang lebih teknis, tegangan open circuit atau VOC. Saat suhu meningkat, energi celah pita atau band gap pada silikon sedikit menurun. Akibatnya, tegangan maksimum yang bisa dihasilkan oleh sel PV juga ikut turun. Fenomena ini dinyatakan dalam temperature coefficient yang biasanya bernilai negatif, misalnya sekitar 0,3% hingga 0,4% per derajat Celcius. Artinya, setiap kenaikan suhu panel akan mengurangi tegangan output. Jadi, walaupun arus mungkin naik sedikit, karena cahaya lebih kuat, penurunan tegangan seringkali lebih dominan, sehingga daya total justru menurun. Daya listrik dari panel adalah hasil perkalian tegangan dan arus. Ketika tegangan turun karena panas, titik kerja maksimum panel bergeser. Inverter harus menyesuaikan MPPT atau Maximum Power Point Tracking agar sistem tetap stabil. Namun tetap saja, efisiensi konversi energi bisa lebih rendah dibanding saat suhu panel lebih dingin di pagi hari. Analogi sederhananya seperti laptop yang terlalu panas, sistem tetap berjalan, tapi performanya diturunkan untuk menjaga keamanan komponen. Sebagai konsultan energi, ada beberapa solusi yang bisa direkomendasikan. Pertama, gunakan mounting yang memberikan jarak antara panel dan atap agar udara bisa mengalir dan membantu pendinginan alami. Kedua, pilih modul dengan temperature coefficient yang lebih kecil supaya penurunan performa tidak terlalu signifikan saat suhu naik. Ketiga, perhatikan warna dan material atap. Karena permukaan yang menyerap panas berlebih dapat meningkatkan suhu panel. Selain itu, orientasi dan kemiringan panel juga berpengaruh pada sirkulasi udara. Desain instalasi yang baik bukan cuma soal arah matahari, tapi juga manajemen panas. Recap cepat. Pertama, panel surya menghasilkan listrik dari cahaya melalui efek fotolistrik. Kedua, suhu tinggi menurunkan tegangan VOC karena sifat semikonduktor berubah. Ketiga, desain instalasi yang tepat membantu menjaga efisiensi tetap optimal. Jadi, sekarang jelas ya, panel surya itu bukan makin panas, makin kuat. Justru menjaga suhu tetap terkendali adalah kunci supaya performanya stabil. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami prinsip kerja PV dari sisi fisika dan efisiensinya.